olahraga. Semangat pagi. Nama saya Muhammad Soleh SPD, guru penjas orkes kelas 9 SMP dan MTS. Saya mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bengkalis. Saya akan menjelaskan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Olahraga merupakan kegiatan yang menyehatkan dan menyenangkan. Tubuh yang bergerak secara aktif membuat tubuh menjadi sehat dan lebih bugar. Pikiran pun menjadi lebih segar dari sebelumnya. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau sering disebut dengan P3K adalah upaya memberikan pertolongan dan perawatan sementara secara cepat dan tepat terhadap korban kecelakaan atau penyakit mendadak sebelum korban dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang lebih lanjut dari dokter atau paramedis. Kecelakaan terjadi pada seseorang karena disebabkan oleh cedera. Cedera dibagi tiga. Pertama, cedera ringan. Cedera ringan mengakibatkan penderita tidak mengalami keluhan atau rasa sakit yang serius. Akan tetapi, dapat sedikit mengganggu penampilan atlet atau siswa dalam bertanding. Misalnya seperti luka lecet, memar, dan keselio ringan. Yang kedua, cedera sedang. Cedera sedang merupakan cedera yang tingkat kerusakan jaringan ototnya lebih berpengaruh pada performa atlet. Keluhannya berupa nyeri, bengkak, berwarna kemerahan, dan terasa panas. Misalnya melebarnya otot dan robeknya ligamen. Tiga, cedera berat mengakibatkan kerobekan hampir seluruh bagian otot dan ligamen dan fraktur pada tulang, dan yang pemulihannya memerlukan waktu yang cukup lama dan pengobatan intensif, bahkan tindakan operasi. Berikut adalah contoh-contoh dari cedera. Yang pertama, luka pada kulit. Yang kedua, kram otot. Ketiga, keselio atau cedera otot. Yang keempat, patah tulang. Yang kelima, luka karena terbakar. Untuk mengantisipasi kecelakaan, ada beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama, kapas. Digunakan untuk membersihkan luka agar kuman tidak lengket pada luka tersebut. Yang kedua, perban atau kain kasa untuk melindungi luka tersebut. Yang ketiga, plaster untuk melekat perban tersebut agar tidak terlepas dari luka tersebut. Yang kelima, pembalut segitiga atau sering digunakan untuk cedera patah tangan. Yang keenam, tandu berfungsi untuk mengangkat korban kecelakaan atau cedera. Yang ketujuh, bidai. Bidai bahan seperti kayu atau bambu untuk melapisi bagian tulang yang patah agar tulangnya tidak berpindah atau cedera yang lebih serius. Yang kedelapan, alat pelindung seperti sarung tangan dan masker. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan pada kejadian darurat baik pada diri sendiri maupun orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pastikan posisi penolong aman. Artinya, jangan sampai akibat menolong korban kecelakaan, kamu justru menjadi korban berikutnya. Hal ini harus diperhatikan agar posisi penolong aman. Antara lain, yang pertama, memperhatikan penyebab kecelakaan. Yang kedua, mengutamakan keselamatan diri. Yang ketiga, memperhatikan sumber bahaya, lalu menyingkirkan sumber bahaya tersebut. Yang keempat, memperhatikan jenis pertolongan. Untuk tindakan yang kedua, yaitu jangan panik. Berlakulah cekatan tetapi tetap tenang. Utamakan menolong korban yang selamat terlebih dahulu. Yang ketiga, hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Setelah kita menjumpai korban tersebut, usahakan pindahkan posisi korban ke tempat yang lebih aman dari kecelakaan tersebut. Yang keempat, jangan memindahkan korban secara terburu-buru karena kondisi korban sangat kritis. Perhatikan penyebab dan sumber dari kecelakaan atau cedera tersebut. Yang kelima, segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan yang lebih intensif dari dokter atau perawat. Cukup sekian penjelasan saya tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau sering disebut P3K. Jaga selalu kondisi tubuh Anda. Perhatikan lingkungan sekitar, tetap waspada dengan hal-hal seperti cedera dan kecelakaan, karena cedera dan kecelakaan bisa datang saja kalau kita tidak berhati-hati atau waspada. Tetap jaga kesehatan
Lakukan olahraga dengan rutin, pola makan yang teratur, kondisi istirahat yang cukup. Lakukan olahraga dengan kemampuan maksimal kalian. Cukup sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terus belajar, karena ilmu sangat bermanfaat untuk masa depan dan masa yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Semangat pagi.